Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, kalau pagi ini Nat kita berbicara mengenai Kain dan Habil. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar, bahkan ngelotok di dalam pikiran dan hati kita. Siapa sih Kain, siapa sih Habil? Untuk itu mari kita buka Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan 16. Saya bacakan ya untuk Bapak dan Ibu sekalian. Kain dan Habil. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habil adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di manakah Habil adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firmannya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian akan mengembara di bumi, maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah aku akan membunuh aku. Tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Amin. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita membahas lebih lanjut bahwa Kain, ceritanya ini Kain dengan Habil, kita melihat histori atau apa namanya sejarahnya, bagaimana ada Kain dan Habil. Pada waktu itu Adam dan Hawa itu melanggar perintah Tuhan supaya dia tidak memakan buah terlarang. Karena suatu rayuan dari seekor ular, ular besar ya, mungkin dinamakan sekarang dinamakan Lucifer ya, menggoda Adam dan Hawa supaya dia makan buah terlarang itu. Alhasil Tuhan tahu, maka Adam dan Hawa disuruh keluar dari Taman Eden. Ya, Bapak Ibu. Tapi apakah Tuhan membiarkan Adam dan Hawa keluar dengan merana di tanah di luar Eden? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Karena Allah penuh kasih. Allah yang menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia,
Allah memberikan solusinya. Di luar Taman Eden, Allah memberikan Adam dan Hawa bumi padang luas sekali yang harus dikerjakan oleh Adam dan Hawa, supaya dia mengerjakan apa yang ada di situ sehingga menghasilkan bisa untuk menghidupi kehidupannya dia sehari-hari, ya. Jadi Allah tidak membuang semena-mena, oh kamu sudah melanggar, keluar kamu dari Taman Eden. Tidak, Bapak Ibu. Tetapi diberikanlah solusi untuk mengerjakan lahan. Bahkan juga Adam dan Hawa ini mengerjakan peternakan, ya, ternak kambing, domba, karena semua sudah disediakan Allah juga ada di situ, tinggal ngambil memelihara, ya kan? Nah, tidak hanya itu Bapak Ibu, ketika Adam dan Hawa ada di bumi ini, Allah memberikan anugerah seorang anak namanya Kain. Dia sungguh bersuka cita seperti yang difirmankan pada uh, ayat yang kedua, ya. Ayat yang pertama mengatakan, maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Itu suatu anugerah kalau Adam dan Hawa mendapatkan anak kemudian dinamakan Kain. Dan bukan hanya Kain saja yang Adam dan Hawa dapatkan. Dia kembali bersetubuh dan mempunyai anak lagi yang bernama Habel. Ya, Bapak Ibu, tentunya kebahagiaan Adam dan Hawa itu sungguh luar biasa ya, karena dia bisa mendapatkan keturunan Adam dan Hawa ini, yaitu Kain dan Habel. Ditunggulah mereka besar, ya. Setelah mereka dewasa, besar, akhirnya mereka juga bisa bekerja seperti orang tuanya. Kain bekerja meneruskan pertanian atau membuka lahan pertanian sendiri karena hobinya juga bertani, bercocok tanam, menanam padi, gandum, mungkin dan sebagainya, ada jagung, ya. Sedangkan adiknya ini berternak domba dan kambing, ya. Seperti yang dikatakan di dalam ayat 2. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya sebetulnya dua anak ini orangnya baik. Ya Bapak Ibu, kalau kita lihat Kain dan Habil ini baik. Kenapa saya bilang dia baik? Karena di saat dia panen, ya, Kain ingin mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan hasil panennya itu. Maka dia mendirikan mezbah untuk mempersembahkan hasil pertaniannya itu. Begitu juga dengan Habel, Bapak Ibu. Dia juga membuat mezbah untuk mau mengorbankan persembahan untuk Allah. Kalau dilihat positifnya, mereka dua-duanya itu sangat baik. Mau memberikan persembahan kepada Allah. Tetapi sayangnya, persembahan yang diindahkan oleh Tuhan itu adalah persembahan Habel. Ya, kenapa kok persembahan Habel itu diterima oleh Allah, Bapak Ibu? Karena yang pertama, Habel mempersembahkan persembahan sulungnya, ya, persembahan kambing yang memberikan melahirkan anak kambing yang pertama, ya, itu korban sulung, yang sulung, dan itu yang dipersembahkan oleh Tuhan. Lemak-lemaknya tentunya kalau Bapak Ibu pernah makan babi, ya, babi itu saya pernah mencicip baby pig. Ya, baby pig itu sangat empuk sekali, ya, bahkan tulang-tulangnya bisa dimakan. Tapi saya sih nggak suka ya karena ada tulangnya. Kalau dulu saya pernah sering membelikan dokter waktu kerja di farmasi, saya berikan itu baby pig di restoran Miramar. Mereka sangat suka sekali. Nah, Allah pun juga suka. Persembahan yang diberikan Habel ini adalah persembahan sulung. Masih muda, sempurna, tidak bercacat, dan lemaknya sangat harum sekali, sehingga Allah berkenan kepada persembahan Habel. Apalah dikata Bapak Ibu, hal ini membuat Kain
sangat iri sekali dan marah. Dia penuh dengan kemarahan, kenapa kok persembahanku tidak diterima oleh Allah? Kenapa punya Habel? Iri ini berarti sudah ada sejak zamannya Kain, Bapak Ibu. Iri ini sekarang juga sedang melanda anak-anak Tuhan yang sedang melakukan pelayanan dimanapun dia berada. Banyak sekali yang melihat keirian orang yang sukses dalam pelayanan Tuhan. Ya, karena ini sudah ada sejak turun-temurun ini, sifat iri ini. Kemudian Kain merencanakan suatu pembunuhan terhadap adiknya. Tuhan sudah memperingatkan, Allah sudah memperingatkan sama Kain. Kenapa engkau iri? Kenapa mukamu muram? Kalau engkau seperti itu, hati-hati. Dosa itu mengintip. Ya. Kalau orang sedang emosi, orang sedang marah, ketika kita juga sedang marah terhadap seseorang, pasti di sini tuh penuh dengan hawa panas ya Bapak Ibu. Kita akan melihat orangnya saja mungkin malas karena dengan apa namanya kemarahan itu. Sama seperti Kain, dia juga penuh dengan kemarahan, makanya dia ingin merencanakan pembunuhan terhadap adiknya. Kalau zaman sekarang polisi itu, kalau pembunuhan itu dikatakan pembunuhan berencana itu hukumannya berat ya Bapak Ibu ya. Nah, akhirnya Kain mengajak adiknya, yuk kita pergi ke padang. Wah, adiknya tidak punya pikiran negatif sama sekali karena yang mengajak kakaknya, ya. Dia ikutlah sama Kain. Tetapi ternyata setelah sampai di sana dia dipukul dan dibunuh. Allah tahu nggak Bapak Ibu? Tentunya Allah tahu. Dari awal Allah tahu akan terjadi seperti ini tuh Allah tahu. Tapi dia membiarkan apakah ini akan terjadi karena itu kan free will-nya manusia mau melakukan atau tidak. Tetapi ternyata Kain melakukan. Dia membunuh adiknya. Sehingga darah Habel teriak kepada Bapa yang di surga. Dan Bapa memperingatkan kepada Kain bertanya, seolah bertanya padahal Bapak tahu. Kain, di mana adikmu? Dan Kain menjawab seolah enak aja ya. Emangnya saya penjaga adikku? Nah, karena seperti itu, Allah juga melihat suatu kebohongan terhadap diri Kain. Dia mengingkari, dia tidak tahu di mana Habel itu. Padahal dia yang melakukan, dia yang mengajak, dia melakukan pembunuhan terhadap adiknya. Akhir kata, Kain ini juga disuruh pergi dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu mungkin kalau sebagai orang tua ya, kalau tiba-tiba anaknya disuruh pergi saja, pergi ke luar negeri atau belajar keluar Jawa, orangnya ada di Jawa, tentunya dia juga sangat sedih mau berpisah dengan anaknya ya. Nah ini Adam Hawa sudah kehilangan Habel, dia juga akan kehilangan Kain karena dia harus keluar dari kehidupannya dia dan juga di hadapan Bapak. Tapi apakah Bapak juga menghukum seperti itu? Tidak, Bapak Ibu. Ketika Kain berkata kepada Bapa, kepada Allah, nanti kalau di sana gimana? Kalau ada orang yang akan membunuh aku? Dan Allah berkata, tidak sama sekali. Barang siapa yang akan membunuh kamu, pasti akan mendapatkan balasan 7 kali lipat. Makanya Kain diberikan tanda supaya orang yang melihat dia tidak akan membunuh Kain. Nah, Bapak Ibu, kalau kita tarik benang merahnya, itu Allah itu punya kasih yang begitu luar biasa. Allah marah, tetapi Allah menghukum mereka, tetapi Allah memberikan solusinya, ya, memberikan solusi yang terbaik. Dia tidak tega kalau manusia itu sengsara.
Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, dia diberikan solusi untuk menggarap lahannya. Cuma bedanya kalau di Taman Eden, dia kan enak-enakan ya, semua serba ada, serba ngambil, wah kayak raja dan ratu di sana. Tetapi kalau di bumi dia harus bekerja keras untuk mengelola apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Begitu juga dengan Kain, dia diberikan solusi karena kasihnya Allah kepada Kain. Diberikan tanda supaya orang itu tidak membunuh dia. Dan dia mengembara, memang hasilnya tidak akan sepenuhnya. Dia akan menghasilkan apa yang akan dia kerjakan. Ya Bapak Ibu. Tapi Allah memberikan tanah. Dia menempati di North, sebelah timur Eden. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu merasa bahwa kasih itu betul-betul menyertai Bapak Ibu sepanjang hari? Karena saya akhirnya ini merasa kasih Allah ini sungguh luar biasa untuk menjaga saya Bapak Ibu. Kemarin pada waktu hari Sabtu tanggal berapa ya waktu itu uh, saya pergi ke Surabaya ingin mengantar cucu saya foto Sweet Seventeen di Surabaya Bapak Ibu. Ini akan saya sedikit memberikan kesaksian kasih Allah kepada saya. Ketika sampai di Surabaya, ya Bu Esti telepon sih sama Pak Yosua juga mendoakan. Bu Esti di Surabaya ya mampir enggak? Bilang, saya enggak bisa mampir Bu karena PP habis nganter saya langsung pulang karena sore itu harus ada latihan paduan suara. Nah, begitu sampai sana saya ngambil di apa namanya baju dulu di bridalnya. Setelah ngambil baju, saya pergi ke studio Mili. Nah, begitu sampai studio Mili itu buru-buru tuh karena cucu saya bilang, Oma nanti kalau terlambat kita akan didenda 500.000. Lah, kok ada denda segala, mau foto kok denda segala? Iya, itu perjanjiannya. Nah, begitu sampai di sana Bapak Ibu, pas tepat waktu. Itu satu. Dan eh, saya sama cucu saya Beauty itu diantarlah untuk di ruang lantai 3. Lantai 3 ini adalah tempat studionya untuk foto-foto dan merias cucu saya. Saya bilang, nunggu di situ sekitar 10 menit. Setelah 10 menit, periasnya atau juru fotonya tuh datang. Cucu saya dirias. Saya tanya, berapa lama Ci riasnya ini sama fotonya? Anu tante kurang lebih 2 jam. Nah, itu di lantai 3 Bapak Ibu. Lantai 3. Liftnya ini ketika kita naik ke lantai 3, liftnya itu kayak lift barang tapi sempit, ukuran 75 cm. Ya, Bapak Ibu tahu lift barang kalau yang Superindo cuma ditutup korden gitu aja, terus kan naik tik ngek gitu bunyinya seperti itu ya Bapak Ibu. Kita buka pintunya itu sebelum masuk itu ada pintunya tuh seperti pintu rumah dibuka langsung masuk lift gitu. Jadi pintunya itu pintu rumah, bukan pintu yang kayak di mall itu buka, tutup itu enggak. Ya, kita naik lantai 3. Setelah itu saya bilang sama cucu saya, sama juru fotonya, Ci, berarti lama ya, Beauty. Kalau gitu, Oma turun dulu ya, karena ada Noah sama Sky di bawah. Mereka juga harus makan. Mereka lapar dari Surabaya, dari Semarang kan belum makan. Nah, itulah Bapak Ibu. Saya menuju mau ke lift ya, saya pecet itu liftnya angka 1. Saya sambil bawa handphone Bapak Ibu, saya bawa handphone, saya tuh nggak ngeh kalau liftnya tuh belum nyampe. Saya buka pintu itu, kemudian saya masuk Bapak Ibu. Wah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya terjun dari lantai 3 ke lantai 2. Ya, wah, hati saya pikiran tuh langsung hilang. Waduh, saya bilang, mati saya ini, saya bilang gitu. Tetapi karena kasih Tuhan, di situ saya tuh bisa pegangan kalau lift itu kan kotak begini ya Bapak Ibu ya. Nih, lift ini begini, terus ini ada apa namanya kabel ya, kabel di sini.
kabel. Nih, liftnya ini kabel. Nah, di kabelnya ini Bapak Ibu, kabelnya ini kanan kiri tentunya ada yang dipasang untuk mur ya, untuk mengikat kabel ini lebih kuat ya. Nah, saya jatuh di atas lift ini Bapak Ibu. Jatuh. Saya sempat blank. Saya bilang, tolong, saya cuma gitu. Saya tidak teriak, tolong, itu enggak. Bapak Ibu, keajaiban itu terjadi. Celana pendek dan celana pendeknya ini sobek ya. Jadi dari tangan saya sampai kaki ini kan luka-luka dan celananya sobek. Itulah Tuhan terjadi mujizat Bapak Ibu. Celananya itu kecantol pada ini yang menempel di apa namanya ini kabelnya ini ya. Cantol sini Bapak Ibu. Saya mau melepaskan kain itu, tangan gemeter nggak bisa. Tapi saya bilang, Tuhan, saya mau melepaskan celana ini, Tuhan. Saya mau melepaskan. Begitu saya lepaskan, kaki saya langsung pruk. Itu Bapak Ibu. Saya bilang, aduh, patah ini. Saya bilang gitu. Terus orang-orang heboh. Ada yang jatuh, bilang gitu. Ini gimana nih? Akhirnya orang-orang tuh menurunkan liftnya lagi. Liftnya ada di lantai satu, makanya saya ada di lantai dua ini. Kemudian saya mencoba, wah, saya tidak bisa berdiri ya Bapak. Saya bilang gitu. Tapi setelah jari-jari saya apa namanya gerakkan, ternyata bisa. Saya bilang, oh puji Tuhan, kaki saya tidak patah. Tapi saya angkat kok nggak bisa. Akhirnya orang-orang datang, Bu, saya gendong ya. Ya Mas, saya karena tidak bisa berdiri, saya tidak bisa jalan. Dan saya digotong 4 orang, saya didudukkan di kursi. Di situ Tuhan bilang, kamu jangan manja. Jangan manja. Ayo jalan. Kemudian orang itu, Bu, yuk ke klinik yuk. Ibu mau? Ya, saya mau ke klinik. Saya mau ngecek. Dan itu harus turun tangga, Bapak Ibu. Tangga itu mungkin ada sekitar 25 apa 30. Waduh, begitu saya berdiri ternyata pergelangan kaki kiri saya ini nyeri banget. Wah, saya tidak bisa turun sendiri, Mas. Tapi saya mau mencoba jalan. Akhirnya saya dipapah 2 orang itu. Nah, itulah kuasa Tuhan, Bapak Ibu. Kuasa Tuhan yang penuh dengan kasih menyelamatkan saya dari bencana yang lebih parah. Yang pertama, untungnya saya turun sendirian. Yang kedua, untungnya celana saya itu kecantol. Ya. Yang ketiga, untungnya kok jatuhnya hanya 1 lantai. Yang keempat, untungnya bersyukur sekali bahwa kaki saya tidak patah. Bapak Ibu, ikut Tuhan itu memang kasihnya luar biasa. Banyak keuntungan yang akan kita dapatkan dari mengikut Tuhan Yesus Kristus itu, Bapak Ibu. Dan kasih Tuhan itu diperhadapkan dengan benar atau salah. Ya, tentunya kita sebagai anak Tuhan itu memilih dengan benar, ya Bapak Ibu. Karena ada suatu kebenaran, Tuhan akan senantiasa menyertai kita dan bersemayam di dalam hati kita. Nah, Bapak Ibu, mungkin yang terakhir saya akan berkata, maukah Bapak Ibu kalau kita mengikut Tuhan Yesus, maukah Bapak Ibu menerima Tuhan Yesus bersemayam di hati kita? Kalau Tuhan bersemayam di hati kita, segala permasalahan, segala persoalan yang kita hadapi, segala sakit penyakit, apapun yang kita hadapi Bapak Ibu, Tuhan pasti memberikan solusinya. Tuhan memberikan jalan yang terbaik buat kita. Dan kalau setiap hari kan manusia juga berbuat dosa ya Bapak Ibu. Entah itu ngerumpi, entah itu iri, entah itu emosi. Tetapi kalau kita mau meninggalkan dosa kita, itu ibaratnya adalah persembahan kepada Tuhan yang sungguh luar biasa. Karena Bapak Ibu mau meninggalkan dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita, kita berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Ya, kita membalas kebaikan Tuhan dengan berbuat baik seperti khotbahnya Bu Hesti kemarin. Jangan jemu-jemu berbuat baik, Bapak Ibu. Karena itulah persembahan yang terbaik buat Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, kita juga ada yayasan apa Dorea. Kalau Bapak Ibu punya sesuatu yang berlebih, ayo
sumbangkanlah sebagian dari penghasilan yang luar biasa ibu yang Bapak Ibu dapatkan untuk eh, Yayasan Doria itu memberikan pelayanan di luar ya. Mungkin di Semarang nanti ke depan Pak kita juga akan seperti Bandung mau mendirikan Doria Care bagi orang yang tidak mampu ya, ke pelayanan-pelayanan yatim piatu apa bagaimana yang betul-betul tidak mampu, atau ke orang-orang yang betul-betul dari rumah. Saya sudah bicara dengan Bu Imelda dan juga Cik Linako dan lain-lainnya, itu akan seperti itu. Mereka setuju sekali. Dan juga nanti Bu Esi akan pelayanan di lapas juga Bapak. Karena begitu kasihnya terhadap orang yang berdosa ini, supaya didoakan untuk meninggalkan kehidupan yang lama, menjadi menjalankan kehidupan yang baru. Nah, demikianlah firman Tuhan ini Bapak Ibu. Semoga bisa menjadikan berkat semua bagi Bapak Ibu, karena kasih Tuhan, kasih yang begitu besar, dan pasti akan memberikan solusi dalam keadaan kita. Apapun, sakit disembuhkan, permasalahan hutang piutang, pasti Tuhan akan memberikan jalan keluarnya. Amin.